Perkenalkan, saya Maria Cornelia Manehat, NPM 2221027, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview buku Etika Administrasi karangan Wahyudi Kumorotomo. Pada bab 1 Etika Administrasi membahas tentang etika dan sejumlah pengandaian normatif. Menurut Sugarda Purbakawaja, etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuannya, bentuk perbuatan. Berikutnya dalam ensiklopedia, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konsep terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam penentuan posisi atau status perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan ciri-ciri yang demikian, maka etika dapat lebih merupakan ilmu yang merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh filosof barat mengenai perbuatan yang baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika karena berasal dari hasil berpikir. Dengan demikian, etika sifatnya humanistis, yakni berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan kepada manusia. Yang dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Garis besar landasan etika antara lain, naturalisme berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar-dasar alami, yaitu pembenaran-pembenaran yang hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta. Individualisme, ajaran di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Segala interaksi harus dilakukan demi kepentingan individu. Pada bab 2 Etika Administrasi membahas tentang beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Pada materi bab kedua membahas tentang beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. Legitimasi kekuasaan negara menurut Plato, mereka yang mempunyai kekuasaan nalar terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. Menurut Thomas Aquinas, keadilan ada dua bentuk, yaitu yang pertama, keadilan yang timbul dari transaksi pembelian penjualan yang sesuai dengan asas distribusi pasar. Yang kedua, keadilan yang wajar terjadi bila seorang penguasa memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan pangkatnya. Jenis hukum menurut Thomas Aquinas menjadi hukum abadi, hukum kodrat, dan hukum buatan manusia. Kekuasaan negara menurut Niccolo mengatakan bahwa sebelum penguasa dapat berbuat bagi kesejahteraan rakyatnya, pertama-tama yang ia lakukan adalah menyelamatkan kekuasaan itu sendiri. Thomas Hobbes menyatakan untuk menertibkan tindakan manusia, mencegah kekacauan, dan mengatasi anarkis tidak hanya mengandalkan imbauan-imbauan moral, tetapi juga membuat tatanan hukum yang membuat manusia itu takut. Jean-Jacques Rousseau berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya manusia itu baik, sehingga ketertiban dihasilkan sebagai akibat dari hak-hak yang sama. Negara dibentuk karena adanya niat-niat baik untuk melestarikan kebebasan dan kesejahteraan individu. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas masyarakat pelaksananya, dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih dengan menjamin hak minoritas. Demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia, mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia, serta memiliki aturan-aturan hukum. Untuk menghasilkan demokrasi yang memuaskan para pemilih dalam sistem ini terdidik perasaan bernegara di antara warga negara, kesempatan yang luas untuk membicarakan isu-isu kenegaraan, keharusan untuk memilih orang yang berwatak baik dan terlatih dalam menangani urusan-urusan publik, kebebasan untuk melaksanakan reformasi, perangkat dan peranata pemerintahan, serta distribusi kemakmuran yang lebih merata. Dalam negara demokratis, birokrasi merupakan alat untuk menjembatani kebijakan-kebijakan administrasi yang diambil penguasa dengan aspirasi rakyat yang
mendelegasikan wewenang kepada penguasa sendiri. Birokrasi awalnya dibentuk supaya keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan politisi yang telah ditetapkan akan bermanfaat ketika dilaksanakan oleh birokrasi yang tanggap, sistematis, dan efisien. Tujuannya itu dibentuk untuk birokrasi supaya kepentingan-kepentingan umum dapat dipenuhi melalui serangkaian yang sama bagi semua pihak. Model birokrasi tradisional yang diutamakan terwujudnya keharmonisan hierarkis bahwa masyarakat sudah terkondisi di dalam suatu sistem yang sudah berjenjang. Untuk memeliharanya dibutuhkan loyalitas dan keselarasan sosial. Birokrasi faksi-faksi koloni pada struktur apolitis yang terpisah dari aspirasi masyarakat. Birokrasi yang menjadi pelayan masyarakat, tetapi masyarakat yang menjadi pelayanan birokrasi. Birokrasi rasional mengandalkan efisiensi dan kualitas keputusan yang objektif yang ditawarkan bukan kepada pembuat keputusan. Birokrasi memiliki sistem pertanggungjawaban hierarkis yang bermuara pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, aparat birokrasi diberi kekuasaan yang bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepercayaan warga negara tergantung kepada layanan yang diberikan apakah memuaskan dan persyaratan diberikan masuk akal serta pelayanan kepada semua masyarakat yang dilaksanakan secara adil. Sehingga untuk menjamin kelancaran program, birokrat harus memperhatikan reaksi masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Salah satu tugas penting dari birokrasi adalah pembangunan. Bukan hanya membangun pembangunan dalam kebutuhan materi, pembangunan sistem perekonomian, pembangunan taraf hidup, terutama ialah membangun manusia yang berwatak, berkepribadian, memiliki rasionalitas dan visi ke depan, dan mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi. Ide-ide pembangunan yang paling mendasar ialah kebebasan, kemerdekaan pribadi yang menjadi hak-hak manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama. Yang kedua, persamaan derajat di depan hukum bagi semua warga negara. Yang ketiga, demokrasi dan partisipasi, yaitu cara yang ditempuh dalam pembangunan sesuai keinginan rakyat sehingga dapat dinikmati bersama. Keempat, keadilan sosial dan pemerataan untuk meningkatkan taraf hidup melalui efisiensi pengelolaan sumber daya, pencegahan pemborosan finansial yang tidak bertanggung jawab, sambil mempertahankan pelayanan publik yang sudah dicapai. Leonard D. White mengatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua keinginan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan publik. Administrasi negara berkaitan dengan aktivitas teknis yang berlandaskan ilmu manajemen untuk mencapai efisiensi yang tinggi, dan juga aktivitas politis yang menafsirkan kehendak publik dan menerjemahkan dalam kebijakan nyata. Kebijakan berarti seluruh gagasan mengenai tujuan dan arah tindakan manusia dalam organisasi. Dari segi materi administrasi, berarti melakukan kebijakan publik, menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat umum. Dari segi formal, administrasi negara merupakan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak. Dari segi sosiologi, administrasi negara merupakan serangkaian proses tindakan sosial yang berlangsung dan dibakukan dalam periode tertentu. Bab 3. Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Keberhasilan tatanan publik setelah suatu negara mengalami kegiatan perekonomian harus dibarengi dengan terwujudnya keadilan sosial. Tujuan dari keadilan sosial yaitu tersusunnya masyarakat yang seimbang sehingga setiap warga negara dapat memenuhi kehidupan yang layak. Partisipasi masyarakat sebagai warga negara sangat beraneka ragam. Tidak hanya sekadar berkumpul di suatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai program-program yang dirancanakan oleh pemerintah. Secara umum, partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan. Partisipasi ini dapat bersifat rasional dan mudah dilihat. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa memilih wakil-wakil rakyat atau seorang pemimpin. Selain itu, keikutsertaan warga negara dalam voting melalui koran atau media massa lainnya. Yang kedua, partisipasi kelompok. Partisipasi ini merupakan warga negara yang membentuk kelompok-kelompok tertentu sebagai sarana menyuarakan aspirasi. Yang ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintahan. Komunikasi antar warga negara dan pemerintah dapat dilakukan dengan cara menulis surat, menelpon atau pertemuan secara pribadi.
Kontak juga dapat dilakukan melalui rapat atau konferensi. Di berbagai negara terdapat saluran partisipasi masyarakat yang disebut ombudsman. Lembaga tersebut merupakan wadah masyarakat untuk memberikan pendapat atau keluhan dari kebijakan dan layanan yang dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan. Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah seperti mendudukan tokoh masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Para birokrat harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam membentuk kebijakan. Kemajuan teknologi dan pembangunan fisik berdampak kepada lingkungan, sehingga masyarakat akan berpartisipasi dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seorang birokrat memiliki kewajiban moral terhadap setiap warga negara untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Moral individu sebagai individu berarti bahwa dalam hubungannya dengan orang lain harus mengikuti norma etis dan melaksanakan kewajiban sebagai pertanggungjawaban antar manusia. Moral kolektif berbentuk karena tergabungnya pertanggungjawaban di dalam suatu kelompok, sehingga proses tindakan etis tersebut karena persetujuan antara individu atau kelompok yang terpengaruh oleh efektif aktivitas mereka. Pengambilan keputusan oleh pejabat negara harus berdasarkan kepentingan warga negara yang dilakukan oleh individu, sehingga pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat adalah pembinaan moral, sehingga menghasilkan pejabat yang inisiatif, ketegasan, keberanian, jujur, dan peka terhadap masyarakat publik. Pertanggungjawaban berarti proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, sehingga ia dapat menerima hak dan wewenangnya sebagai sanksi yang menjadi konsekuensinya. Dalam administrasi publik, pertanggungjawaban mengandung konotasi pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas sebab akibat dan kewajiban. Lingkup pertanggungjawaban administrasi harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara beserta aparaturnya. Pertanggungjawaban ini melibatkan segi dan tugas-tugas lembaga, strategi manajemen yang diterapkan oleh pemimpin lembaga, dan konteks institusional dalam pelaksanaan kerja dalam lembaga. Yang bab 4, korupsi dan pita merah. Kemampuan badan pengawas seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers mempengaruhi tumbuhnya korupsi. Hukum yang ditegakkan untuk para pelaku korupsi harus efisien, rasional, dan para penegaknya memiliki integritas tinggi dalam menegakkannya, karena apabila tidak demikian, pelaku korupsi yang dituntut akan dapat membeli hukum. Buruknya moral dan manusia juga menumbuhkan korupsi di mana-mana. Manusia tidak pernah puas dan nilai kejujuran tidak ada lagi di dalam dirinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya menyangkal korupsi dapat ditinjau dari sistem struktur dan segi juridis maupun segi etika. Dari segi struktur korupsi dapat ditangkal melalui cara sistematik, struktural, memperbaiki kelemahan sistem politik dan sistem administrasi di mana birokrasi sebagai pokoknya, atau dalam kata lain yaitu mendaya gunakan setiap suprapolitik supaya infrastruktur politik dalam membenahi birokrasi. Cara abolisionistik yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, kemudian memberantas penyebab korupsi dan melakukan penanggulangan pada usaha yang menghilangkan penyebab tersebut. Cara moralistik dengan melakukan pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Dari segi juridis, dengan kodifikasi hukum, memperbaiki kualitas hukum, bahwa korupsi adalah segala perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dari segi etika adalah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dalam melawan korupsi. Istilah pita merah tersebut berhubungan dengan yang selalu dikaitkan dengan permasalahan pelayanan administrasi yang cenderung terbelit-belit, sehingga memberikan perhatian khusus pada masyarakat pada saat berurusan dengan birokrasi. Para pelaku birokrat sengaja melakukan penyulitan dalam urusan administrasi dengan tujuan mendapatkan uang tambahan dari masyarakat untuk memudahkan urusannya. Media yang digunakan
berupa surat-surat juga tidak efektif karena membutuhkan proses yang lama. Perbaikan pelayanan birokrasi harus dilaksanakan sebelum nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam birokrasi. Hilangnya akibat aparatur yang tidak bertanggung jawab menurut Douglas. Adapun kebijakan pemerintah yang rentan terhadap penyelewengan administrasi negara lain. Bab 5. Negara Indonesia telah menerapkan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dengan kesepakatan dari masyarakatnya, yaitu sebuah prinsip demokrasi dengan asas kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara itu dipegang oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Pada sistem demokrasi Indonesia, berasas kedaulatan rakyat ini dijalankan melalui asas permusyawaratan dan perwakilan. Selain itu juga ada pembagian tugas kekuasaan untuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini memiliki sebuah prinsip untuk membuat sebuah keadilan sosial dan pemerataan karena adanya sebuah masalah yang timbul dari ketimpangan antar kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara dan ketimpangan antara wilayah geografis dengan permasalahannya, kesenjangan distribusi sumber daya politik maupun ekonominya. Bab 6 tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Sebagai salah satu kelemahan dalam pendidikan moral yang selama ini ditempuh ialah bahwa ancang-ancangan yang dipergunakan dalam menguraikan gagasan etis terkadang lebih merupakan indoktrinasi daripada pendidikan. Jalan ajaran tentang moral masih belum merangsang pemikiran kritis dan pelaksanaan secara konsekuen. Pendidikan moral hendak menanamkan dan mempertahankan nilai dan norma. Oleh karena itu, pendidikan moral harus menekankan bahwa pada kondisi yang akan menimbulkan ketimpangan itu sendiri. Apabila hukuman atas penyimpangan itu menyangkut nilai, maka penerapannya harus tepat pada waktu dan proporsinya, sehingga kerugian atau biaya yang dibebankan sesuatu dengan tingkat penyelenggaraan yang dilakukan. Jika para administrator dan birokrat telah membenci kejahatan, membenci korupsi, atau membenci penyimpangan-penyimpangan administratif, maka kontrol terhadap aktivitas administrasi negara akan dapat berjalan dengan sendirinya. Dengan demikian, untuk pengembangan pribadi-pribadi yang tangguh dan menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa, dan sekaligus profesional. Ada beberapa aspek pengembangan kualitas manusia yang diperlukan, yakni pengembangan sosial, pengembangan emosional, pengembangan intelektual, pengembangan watak, pengembangan spiritual, yang merupakan usaha memupuk kesadaran yang lebih besar terhadap makna kemanusiaan. Pengembangan spiritual juga merupakan sarana utama untuk membentuk kepribadian manusia yang tangguh. Sekian dan terima kasih.